Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Dan kami mohon bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan dan meresapkan sabda-Mu pada hari ini. Serta ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkannya dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan mampu melakukan seluruh ajaran-Mu dalam seluruh peristiwa hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, pada tahun ini gereja tengah gencar melaksanakan peziarahan ke berbagai tempat yang ada di seluruh dunia ini, boleh kita katakan demikian. Tujuannya tidak lain adalah untuk berziarah. Akan tetapi pernahkah kita bertanya diri dalam berziarah, apakah aku sungguh menghayati peziarahan yang sedang saya lakukan, atau saya malah justru hanya merasa senang karena dapat mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya? Atau mungkin saya senang hanya karena ketika berada di tempat tersebut saja, ketika kembali ke kehidupan yang normal dan berada dalam lingkaran rutinitas harian, saya malah justru merasa menjadi manusia yang tidak ada semangat. Mungkin ada beberapa orang yang hanya memaknai tahun jubileum karena kesenangan untuk melaksanakan perjalanan ke tempat-tempat tertentu. Akan tetapi lebih dari itu, dalam peziarahan setiap orang ternyata dipanggil untuk datang ke tempat di mana ada jejak Tuhan di dalamnya, atau jejak para orang kudus, atau berjumpa dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan sebagai peziarah pengharapan yang ditemukan dalam kepastian diri Yesus. Dengan maksud itu, para peziarah dapat mengecap kebahagiaan sesaat yang dapat bertahan lama jika peziarahan tersebut dihayati dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang mengikuti Yesus agaknya sama dengan para peziarah. Orang yang mengikuti Yesus agaknya mereka senantiasa mengikuti kemanapun Yesus pergi. Dan demi mencapai satu tujuan, yakni memperoleh berkat atau penghiburan, rahmat, kesembuhan atau keselamatan. Dalam proses mengikutinya, setiap orang dituntut untuk mampu bertahan dan setia dalam menapaki jalan yang diambil oleh Tuhan. Ketika setiap orang mampu tetap setia dan senantiasa mengikutinya, Ia sendiri akan hadir dalam diri kita sebagai penghibur hati kita yang memiliki kerinduan untuk berjumpa dengannya. Dengan demikian, perjalanan peziarahan kita menjadi lebih istimewa karena Tuhan sendiri berkehendak untuk memberikan penghiburan kepada kita. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tindakan Yesus
yang mengingatkan orang-orang agar jangan memberitahukan tentang dirinya kepada banyak orang bukanlah suatu sikap untuk menghindar dari tanggung jawab atau seolah-olah mau menyingkir dari mereka yang hendak datang kepadanya. Akan tetapi Yesus menghendaki mereka taat kepadanya. Bukan sebagai bayaran, akan tetapi sebagai jaminan untuk memperoleh keselamatan bagi mereka. Kendati pun ada juga orang-orang yang senantiasa tidak dapat menahan untuk berkata-kata tentang Yesus. Dari sini kita diajak untuk siap dan mendengarkan dengan baik. Mendengar bukan sekedar berarti harafiah, akan tetapi memahami, mencermati, dan mampu menghayatinya dengan hati. Inilah yang Yesus inginkan ketika melarang mereka untuk membeberkan peristiwa tentang Dia. Kita diajak untuk memahami rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing. Lihat dinamika kita sehari-hari. Allah menghendaki kita untuk menemukan jawaban dan pemahaman yang mendalam akan misteri hidup kita sebagai manusia, dan karenanya kita hanya akan terus-menerus menemukan kehadiran Tuhan sebagai penghiburan bagi kita. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan padamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Semoga dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kami mampu menjadi alat-Mu bagi sesama, untuk keluar dari berbagai persoalan dan permasalahan yang membelenggu hidup kami dan hidup mereka sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.